ingin sharing kebenaran firman Tuhan untuk belajar dari seorang yang bernama Epafras, Ibu Bapak Saudara, yang dicatat dalam dua kitab yang sangat menarik. Yang pertama dalam kitab Kolose dan kedua adalah dalam kitab Filemon, Ibu Bapak Saudara. Saya ingin memberi judul sharing saya, yaitu Epafras, pendoa yang menghidupi doanya. Nah, dalam Kolose 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu terlebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Ayat-ayat ini sebetulnya merupakan sebuah ayat yang isinya adalah doa Rasul Paulus sebetulnya, yang kalau kita perhatikan dengan seksama maka di situ kita akan menemukan satu hal yang menarik sebetulnya dari doa yang dinaikkan oleh Rasul Paulus, yang memang sebetulnya doa ini dicatat oleh Rasul Paulus sendiri dan kemudian ditujukan kepada jemaat di Kolose, Ibu Bapak Saudara. Nah, yang menarik adalah Paulus berkata setiap kali dia berdoa untuk jemaat Kristen di Kolose, maka respon Paulus itu ada di ayat yang ketiga. Selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi pada waktu kemudian Paulus selalu berdoa kepada Tuhan untuk jemaat Kristen di Kolose, maka dia selalu berdoa dengan ucapan syukur ini, Bapak Saudara. Apa alasan Paulus ketika dia berdoa kepada Tuhan membawa orang-orang Kristen yang berada di Kolose dengan ucapan syukur, Ibu Bapak Saudara? Apa alasannya? Nah, kita perhatikan dalam ayat yang ketiga, Ibu Bapak Saudara, dalam Kolose pasal 1. Saya mengambil terjemahan yaitu bahasa Indonesia sehari-hari. Dalam ayat yang ketiga, Kolose pasal 1 mengatakan begini, kami sudah mendengar bahwa kalian percaya kepada Yesus Kristus dan kalian mengasihi semua umat Allah. Itulah sebabnya pada waktu kami berdoa untukmu, kami selalu mengucap terima kasih kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Paulus mendengar bahwa kepercayaan orang-orang Kristen di Kolose kepada Tuhan Yesus Kristus itu begitu luar biasa. Dan yang kedua, mereka bukan cuma sekedar beriman kepada Tuhan, mereka bukan cuma sekedar orang-orang Kristen yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan, tetapi mereka juga mempraktikkan iman itu, Ibu Bapak Saudara. Yaitu apa? Mengasihi, Saudara. Sesama siapa? Mengasihi sesama jemaat, mengasihi sesama umat Allah, Ibu Bapak Saudara. Apa yang menjadi alasan kuat bagi mereka sehingga betul-betul mereka beriman kepada Tuhan Yesus Kristus? Kolose pasal 1 ayat yang kelima itu menjadi alasan sebetulnya dasar secara teologis kenapa mereka beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya bacakan buat Ibu Bapak Saudara. Kalian percaya dan kalian mengasihi, sebab kalian berharap akan apa yang disediakan di surga oleh Allah untukmu. Kalian sudah mendengar tentang hal itu ketika kabar baik yang benar disampaikan kepadamu. Paulus berkata, kalian betul-betul memiliki iman, kalian betul-betul percaya dan mengasihi sesama umat Tuhan. Itu disebabkan karena ada semacam sebuah pengharapan di dalam diri kalian bahwa di dalam Kristus itu ada jaminan kekekalan. Sehingga dikatakan bahwa kalian berharap apa yang disediakan di sorga oleh Allah untukmu. Memang Ibu Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, sebetulnya kalau kita bicara tentang esensi daripada kekristenan adalah kekekalan, Ibu Bapak Saudara. Sebab tempat kita sebetulnya di muka bumi ini hanyalah merupakan tempat yang sementara. Kekekalan yang merupakan tujuan akhir sebetulnya dari kasih karunia yang Tuhan beri dalam hidup kita. Nah, Ibu Bapak Saudara diberkati Tuhan, pernyataan Paulus dalam ayat yang kelima ini menurut saya ini sebetulnya merupakan sebuah pertanyaan yang sangat penting, Ibu Bapak Saudara. Mengapa demikian? Mari kita lihat Kolose pasal 2 ayat yang ke-8, Ibu Bapak Saudara. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong
dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ternyata Ibu Bapak Saudara, ada pengajaran yang bertolak belakang dengan pengajaran kabar baik yang disampaikan sebetulnya oleh para rasul, Ibu Bapak Saudara. Jadi ada semacam sebuah pengajaran sesat. Apa pengajaran itu? Pengajaran yang sebetulnya sangat kosong, filsafat kosong, dan sangat palsu. Ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi ternyata Alkitab berkata, kata Paulus, itu tidak menurut Kristus. Ajaran itu yang disebut dengan menyimpang itu terdapat sebetulnya dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18, lalu lanjut ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Dikatakan bahwa karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Orang ini sebetulnya adalah orang-orang yang membangun sebuah pengajaran yang sangat menyimpang sebetulnya dari kebenaran firman Allah. Nah, kalau saudara perhatikan lagi ayat yang ke-20 sebetulnya sampai dengan ayat yang ke-23, itu jelas sekali ada pengajaran-pengajaran yang berasal dari roh-roh dunia, kata Paulus. Yaitu mereka semacam menaklukkan diri pada peraturan-peraturan, berupa-rupa peraturan. Lalu kemudian tidak boleh menjama ini, tidak boleh mengecap ini, tidak boleh menyentuh ini, dan seterusnya. Lalu kemudian di situ juga ada ajaran-ajaran atau perintah-perintah manusia yang sebetulnya pada esensinya bukan kebenaran firman Allah. Paulus juga menyinggung tentang pengajaran palsu yang masuk di sana dalam ayat yang ke-23 misalnya. Dia berkata bahwa ada orang-orang yang mengajarkan harusnya kalian perlu merendahkan diri dengan cara apa? Menyiksa diri. Ini yang saya sebut dengan pengajaran asketisme, Ibu Bapak Saudara. Ini sebetulnya yang Paulus katakan bahwa dia mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang Kristen di Kolose ini adalah orang-orang yang tidak tergoncang, tidak tergeser iman mereka, tidak terpengaruh, mereka tidak tergoyahkan. Mereka tetap konsisten, mereka tetap beriman kepada Yesus. Kenapa? Karena di dalam Kristus ada pengharapan, di dalam Kristus ada jaminan kekekalan. Saya kira ini sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama. Sebab bukankah ada begitu banyak sekarang pengajaran-pengajaran yang keluar sebetulnya dari kebenaran firman Allah.